Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Suroso dari SD Negeri Separe, Kecamatan Loano, dan teman saya. Supriyani dari SD Negeri Trirejo, Kecamatan Loano, dan teman saya. Betty Puji Astuti dari SD Negeri Kalikalong, Kecamatan Loano. Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Supriyani sebagai observer, Pak Agus Suroso sebagai coach, dan Ibu Betty Puji Astuti sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Yani. Alhamdulillah, baik. Oh iya Pak Agus, nanti Pak Agus akan melakukan coaching ya bersama Bu Betty. Sebelum Pak Agus melakukan coaching nih, ada hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Pak Agus. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh Bu. Ya, nanti pada saat melaksanakan coaching antara Pak Agus dengan Bu Betty akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah coach dan coachee sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian, apakah nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee Bu Betty? Apa belum? Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach atau Pak Agus di sini yang menyampaikan atau belum. Kemudian juga Pak Agus jangan lupa ya untuk disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah adanya kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, saya akan bertanya pada Pak Agus. Boleh, Pak? Boleh Bu. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching itu ya Bu. Kompetensi itu sendiri meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu pada coaching. Oke, baik Pak Agus, bagus. Jadi Pak Agus ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya. Ada kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Nah, dari 3 kompetensi inti tadi, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Agus kembangkan untuk saya observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Baik, Dua, jadi ada 2 ya Pak Agus ya. Dua. Hal yang spesifik yang akan Pak Agus kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci. Nah, kira-kira nih Pak Agus, indikator ketercapaian itu apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, mendapatkan solusi permasalahan dari coachingnya itu Bu. Biar nanti coaching memperoleh solusinya dari masalahnya itu Bu. Dengan langkah-langkah dari coachingnya Bu. Ya, baik Pak Agus. Jadi setelah melaksanakan coaching ini, Pak Agus ingin bisa menemukan solusi permasalahan dari coaching, bagaimana coaching bisa mengetahui cara-cara atau
langkah-langkah mengatasi permasalahannya. Begitu ya Pak Agus ya. Iya, Bu. Baik Pak Agus, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Agus melaksanakan proses coaching dengan Bu Peti dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, saya akan ketemu lagi dengan Pak Agus, ngobrol kembali ya Pak Agus ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, silakan Pak Nih, Agus untuk melakukan coaching bersama Bu Peti ya. Selamat, semoga sukses untuk coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Ya, Bu, terima Agus. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Peti. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini, Bu Peti? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ya, Bu Peti, saya dengar Bu Peti mau menyampaikan sesuatu nih. Apa ya? Iya nih Pak Agus, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah ini. Baik, Bu. Saya ada waktu sekitar 20 menitan ini, Bu. Monggo. Jadi begini Pak Agus, di sekolah saya ini siswanya merasa bosan belajar di sekolah. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang masih konvensional dengan cara berceramah saja, Pak. Nah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Misalnya saja menggunakan lapangan, lingkungan sekitar, atau menggunakan media-media lain yang ada di lingkungan yang mana bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik. Akan tetapi nih Pak, rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan itu sebagai medianya. Mereka cenderung lebih memilih belajar dengan ya seperti itu saja Pak, monoton dengan bercerita ataupun dengan berceramah. Sehingga anak merasa bosan. Baik, Bu Peti. Berarti kondisi di lingkungan sekolah Bu Peti itu masih banyak yang masih konvensional dengan ceramah ya, Bu ya. Iya Pak. Jadi belum memanfaatkan mungkin sarana prasarana di sekolah dengan sebaik mungkin ya. Ada mungkin dengan ada kemajuan apa teknologi, ada IT. Berarti belum memanfaatkan itu ya, Bu. Iya, betul sekali Pak Agus. Pernah ini Pak, suatu saat saya itu tanya kepada siswa, bagaimana pembelajarannya? Nah, jawabannya siswa itu, ya gitu-gitu aja Bu, males Bu belajarnya, bosan, cuma itu-itu aja. Dan siswa itu tidak ada semangat belajar sama sekali di sekolah Pak. Baik, Bu. Nah, kira-kira ini yang akan Ibu dapatkan dari pembicaraan hari ini itu apa ya, Bu? Saya itu ingin adanya perubahan, Pak. Setidaknya sedikit terlihat perubahan cara pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, begitu Pak. Mungkin dengan perubahan metode, model, atau strategi belajarnya dengan memanfaatkan media, baik sarana prasarana maupun lingkungan sekitar yang ada di sekolahan, Pak. Oh, berarti jadi Bu Peti ingin melakukan perubahan-perubahan pembelajaran di sekolahan itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Nah, perubahan yang seperti apa itu ya, Bu, yang ingin Bu Peti harapkan atau yang Bu Peti inginkan? Perubahan yang lebih baik, Pak, yang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar pembelajaran, lingkungan sekitar sekolah yang mana nanti pembelajarannya itu menjadi lebih bervariatif, tidak membosankan untuk siswa. Nah, kira-kira untuk saat ini misalkan di level 1 sampai 10 itu ya, Bu. Ya, Di posisi berapa itu, Bu ya, Bu? 1 mungkin sampai level 10. ya, mungkin levelnya masih di sekitaran level 6, Pak. Karena masih banyak guru yang belum itu tadi,
yang masih konvensional, meskipun sudah ada beberapa sih guru yang sudah memanfaatkan sarana prasarana dan lingkungan untuk memvariasikan pembelajaran di sekolah, juga sudah melakukan pengembangan diri. Ya, tapi masih ada juga yang menggunakan ceramah dan tidak memaksimalkan sarana prasarana juga teknologi saat ini, Pak. Baik, nah kira-kira yang ingin Ibu lihat untuk teman-teman itu di level berapa ya, Bu? Ya nggak banyak sih, Pak, paling di level 8 atau 9. Yang penting ada perubahan yang lebih baik, karena di sini sebenarnya ada teman guru yang ingin lebih baik tapi masih bingung bagaimana memulainya. Oke, kalau begitu kira-kira ini Bu, langkah apa yang Ibu Peti lakukan untuk biar nanti levelnya naik itu Bu? Mungkin saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan teman-teman guru semua, Pak. Mungkin juga dari mereka nantinya akan muncul rasa ingin atau ada keinginan untuk melakukan perubahan. Tapi masih bingung ini, Pak, bagaimana memulainya. Maka saya akan melakukan pendampingan pada mereka, melakukan mentoring pada mereka. Oke Bu, berarti melakukan mentoring ya Bu. Tapi Ya. selain mentoring mungkin ada metode atau cara lain ya Bu ke rekan-rekan dalam satu sekolahan itu Bu yang Ibu ingin lakukan itu Bu Oke. untuk melakukan perubahan itu. Iya Pak, agar dapat mencakup skala yang lebih besar atau perubahan yang lebih besar, mungkin saya akan melakukan pelatihan atau workshop atau IHT di Kombel supaya mengena ke semua guru di sekolah, Pak. Bagus, berarti ada in-house training di sekolahan itu ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira saat ini yang ingin Ibu lakukan untuk biar metode yang tepat untuk tercapainya itu apa ya Bu? Menurut Ibu? Eh, Menurut saya mentoring, Pak, karena kalau mentoring ini sasarannya pada teman guru yang sudah ada minat, hanya saja beliau masih bingung memulainya. Kalau pelatihan ini karena tuntutan sekolah, tapi belum muncul niat dari pribadi seseorang tersebut, Pak. Oh baik Bu, berarti ya sekarang siapa saja yang bisa Ibu ikutkan atau libatkan dalam proses mentoring tersebut ya Bu? Yang saya ikutkan atau saya libatkan itu ada kepala sekolah, rekan sejawat, teman-teman guru. Luar biasa Bu, berarti nanti sudah ada kolaboratif ya Bu dengan teman-teman, terutama dengan yang satu level, server itu ya, sefrekuensi itu ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Sekarang kita sudah di penghujung percakapan nih Bu, kira-kira atau kita bukan kira-kira nih, yang Ibu dapatkan apa itu ya Bu, dari Eh, percakapan tadi? ya, Pak, saya ada gambaran, Pak Agus, bagaimana cara saya memberikan perubahan atau mengajak teman dalam perubahan di sekolah untuk memberikan dampak pada teman-teman guru untuk melakukan perubahan dalam penyampaian materi pada siswa agar dalam menyampaikan materi dan pembelajarannya itu nanti tidak monoton dan membosankan. Nah, untuk rencana yang akan saya ambil adalah dengan mentoring, dengan berkolaborasi bersama teman-teman yang sefrekuensi tentunya, Pak. Wah, luar biasa ya Bu, sudah tidak sabar ingin segera melihat actionnya Bu Peti ini Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Agus sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan saya sekarang sudah menemukan solusi dari masalah saya tentang teman-teman tadi. Iya, sama-sama Bu Peti, sampai ketemu di lain waktu ya Bu, sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Peti. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Yani.
Baik Pak Agus, bagaimana nih tadi hasil coachingnya bersama Bu Peti? Pasti menyenangkan. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah coaching-nya tadi lancar Bu dengan Bu Peti. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi melaksanakan observasi coaching Pak Agus bersama Bu Peti yang sebagai coachnya, saya ada sedikit pertanyaan ini Pak Agus. Pertanyaan yang Ya, pertama, boleh. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Agus inginkan tadi? Tadi selama proses coaching, saya sudah melaksanakan, menurut saya ini sudah melaksanakan ada alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Baik Pak Agus, luar biasa sekali. Berarti tadi Pak Agus sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai tadi pengamatan saya, ada beberapa catatan. Pak Agus tadi sudah melaksanakan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan. Pak Agus juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan diambil oleh coach. Kemudian juga Pak Agus sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coach agar rencana dapat terlaksana dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Agus dengan Bu Peti, di mana Pak Agus juga sudah fokus dengan coach, di mana di situ Pak Agus sudah menunjukkan kehadiran penuh atau present. Pak Agus juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga Pak Agus sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari Bu Peti. Luar biasa Pak Agus sudah melakukan coaching dengan Bu Peti tadi, sangat bagus. Semoga kedepannya bisa menjadi motivasi yang baru untuk coaching yang akan datang. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Pak Agus. Oh iya Pak Agus, saya akan bertanya lagi nih, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin memahami dan mendalami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik dan lebih mengenal lagi itu Bu. Wah, luar biasa Pak Agus ini. Oke Pak Agus, tetap semangat untuk belajar alur tirta ya Pak Agus ya, agar coaching selanjutnya bisa lebih mantap, lebih baik lagi. Semangat Pak Agus untuk tetap berlatih. Terima kasih sekali ya Pak Agus ya, karena sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan praktik coaching menggunakan alur tirta. Akhirnya tanya jawab untuk pasca observasi ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadilah ya. Cek.